Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PKN kelas I izin menjelaskan tentang demokrasi. Pertama-tama, mari kita bahas pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara sederhana, demokrasi memiliki arti kekuasaan oleh rakyat. Jika menurut Hornby 1988, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana warga negara dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan, baik secara langsung maupun diwakilkan dengan pemilihan yang bebas. Selain itu, Abraham Lincoln juga pernah mengatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tidak melulu tentang pemilu saja, tapi juga mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut seperti kebebasan bertanggung jawab, persamaan, solidaritas, toleransi, kejujuran, menghormati penalaran, dan yang terakhir prinsip keadaban. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Fatanda Desa Putra dengan NIM 114240067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis demokrasi dan juga sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana rakyat berperan langsung atau aktif di dalam pemilihannya, sedangkan demokrasi tidak langsung terdapat perwakilan yang mewakili rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak kemerdekaan di tahun 1945. Dimulai dengan demokrasi parlementer yaitu 1945 hingga 1959, kemudian beralih ke demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno yaitu di tahun 1959 hingga 1966 yang lebih sentralistik. Lalu dilanjutkan pada masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila yaitu tahun 66 hingga 1998 yang cenderung otoriter karena di bawah kepemimpinan Soeharto. Lalu yang terakhir yaitu memasuki era reformasi, di mana di sini demokrasi sudah mulai bebas lagi, di mana kebebasan berpendapat, pemilu jujur dan adil, serta keterbukaan dalam politik pemerintahan. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang menyesuaikan konteks politik yang ada. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Francisca dengan NIM 114240069. Oke, topik selanjutnya yaitu mengapa demokrasi itu penting. Jadi, demokrasi itu penting karena pertama, di sana rakyat dapat dilibatkan secara aktif untuk menentukan kemana arah kebijakan suatu negara. Misalnya dapat melalui pemilu ataupun musyawarah. Lalu yang kedua adalah persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Jadi semua orang itu mengalami atau mendapatkan hukum yang setara. Lalu yang ketiga yaitu distribusi pendapat secara adil, atau dengan kata lain semua orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, layak untuk menyampaikan dan layak untuk didengarkan pendapatnya. Lalu topik yang selanjutnya yaitu tantangan apa sih yang masih kita alami untuk melaksanakan demokrasi ini di Indonesia. Yang pertama yaitu masih sangat marak sekali terjadi, yaitu ada korupsi, lalu juga partisipasi masyarakat yang terbilang masih cukup rendah. Lalu yang ketiga masih maraknya pelanggaran HAM, dan yang keempat yaitu politik uang, terutama pada saat masa-masa pemilu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.